Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, restorasi dan pemulihan, Zakaria pasal 8. Mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin dan menyertai kita. Bapa Surgawi, kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan memberkati, menyertai kami ketika kami tunduk merenungkan firman Tuhan pada siang dan menjelang pagi menjelang siang ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat yang ke-7 dari Zakaria pasal 8 mengatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi. Sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu, sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk, lagi pula orang yang membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat ke-12, melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya. Langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Ayat 13, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudara-saudara, Hagai dan Zakaria hidup dalam zaman yang sama, dan kitab Perjanjian Lama diakhiri dengan kitab Maleakhi. Saudara-saudara, dalam perjalanan pelayanan mereka, kita melihat berita firman Tuhan disampaikan kepada umat yang pulang dari pembuangan. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami kehilangan pengharapan. Mereka seakan-akan sudah membuat, mendengar, melakukan, tetapi pengharapan yang baik tidak kunjung datang. Tuhan memakai nama Zakaria bin Berekia bin Ido. Tentunya dari nama ini saudara kita bisa melihat Zakaria artinya Allah mendengarkan, Allah memperhatikan. Berekia adalah Allah yang memberkati. Ido adalah tepat pada waktunya. Artinya Allah bekerja tepat pada waktunya untuk memberkati umatnya. Saudara-saudara, Hagai selalu menekankan hal-hal yang praktis, hal-hal yang sederhana. Lakukan, dengarkan firman Tuhan, bangunlah bait suci. Tetapi lebih jauh, Zakaria membuka selubung, menyingkapkan bahwa Allah bekerja di balik segala situasi yang sedang mereka hadapi. Sekalipun saat-saat
bangsa itu mengalami kehilangan pengharapan dan tekanan. Tadi kita melihat janji Tuhan. Tuhan akan kembali kepada umatnya. Tuhan akan membela umatnya. Tadi dikatakan kalau dahulu aku bermaksud mendatangkan malapetaka. Ketika nenekmu, moyangmu tidak taat. Bahkan Tuhan sampai menyesal. Tetapi waktu ini dikatakan, aku akan bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem, kepada Yehuda. Janganlah takut. Aku akan kembali. Aku akan memberikan berkat. Aku akan memberikan rezeki kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih, janji tentang kedatangan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Saudara-saudara, pada waktu kita menghadapi persoalan, kesulitan, masalah, kita sering terfokus kepada masalah. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan kita berpusat kepada masalah. Tapi berpusatlah kepada Allah yang besar. Tuhan yang maha besar. Tuhan semesta alam. Ketika persoalan datang, belajarlah kita melihat visi yang datang daripada Tuhan. Allah yang bekerja melampaui cara-cara pikiran kita. Dikatakan firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tentunya masa-masa Advent inilah kita merenungkan bahwa Natal akan datang. Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya yang kehilangan pengharapan. Yesus akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Yesus akan hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dan Dia akan memberkati kita. Sehingga pesan daripada Zakaria adalah, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Di mana kita berada? Sekali lagi, jangan berpusat kepada persoalan. Tapi berpusatlah kepada Tuhan semesta alam. Beginilah apa yang dikatakan Tuhan semesta alam, firman Tuhan. Itulah pesan daripada Zakaria. Kiranya Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Di tengah situasi apapun, janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Kiranya Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kekuatan, semangat, sukacita. Bahwa pengharapan di dalam Kristus selalu ada. Di dalam Kristus pasti ada jalan keluar. Di dalam Kristus ada pertolongan. Kami ini hamba-hambamu, kami ini anak-anakmu. Tuhan tolonglah dan Tuhan pimpinlah kami. Berkati sepanjang hari ini di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita.